Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan pendahuluan terkait chapter kedua kita tentang aljabar boolean dan gerbang-gerbang logika. Memang sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada kalian, tetapi belum didahului dengan video seperti ini. Jadi harapannya kalian bisa belajar secara mandiri. Tapi ya saya tahu pasti ada yang masih bingung ya terkait materinya ini sebetulnya tentang apa. Baik, kita masuk. Di sini ada kerangka dari bagian ini, akan membahas apa saja dari definisi sampai integrated circuit. Itu kalau udah jauh. Dan slide ini cukup panjang ya, sekitar 100 slide. Barangkali di video ini akan saya potong-potong sedemikian sehingga nggak terlalu panjang, jadi kalian bisa menikmatinya secara sepotong-sepotong dan sesuai topik yang kita minati. Oke, mungkin kita potong sampai 2 topik aja ya, dari basic definition kemudian axiomatic definition of Boolean algebra. Stop di situ, kemudian akan saya buatkan video-video berikutnya. Definisi dulu, apa sih aljabar itu? Yaitu sebuah sistem matematika yang mengandung beberapa elemen, beberapa operator, dan beberapa hukum-hukum. Hukum-hukum di sini kalau di matematika dikenal sebagai aksioma atau postulat. Perbedaannya apa? Silahkan dicari sendiri. Tapi nanti kalau kalian lihat tabelnya, maka ada yang mencirikan aksioma itu apa dan postulat itu apa. Sebagai seorang engineer, sebetulnya kemampuan membedakan aksioma atau postulat itu nggak terlalu dibutuhkan. Kecuali kalau Anda adalah seorang ilmuwan, peneliti, maka wajib tahu apa perbedaan aksioma dan postulat. Tetapi kalau kita sebagai user, engineer, perekayasa, itu yang penting tahu bagaimana cara menggunakannya. Maka pertanyaan dari seorang engineer adalah how, bagaimana. Kalau pertanyaannya ilmuwan itu why, mengapa, gitu ya. Oke, kemudian kenapa ini penting? Nah, ini karena nanti kita akan melakukan perhitungan-perhitungan, dan ini melibatkan dari beberapa hukum terkait aljabar. Contohnya aritmatika pada bilangan-bilangan alami atau natural. Jadi bilangan natural itu yang dulu pernah kita pelajari di SMP. Ya, kalau nggak salah SMP kita udah belajar natural 1, 2, 3, 4 ya, 1, 3, 4 dan seterusnya kata hingga. Kemudian operator paling dasar yang bisa kita gunakan itu ada plus minus dan kali. Kemudian aksioma yang biasa sudah kalian gunakan. Saya yakin aljabar ini udah kalian gunakan sehari-hari kan, dari sekedar membeli bahan-bahan kebutuhan ke pasar, dari membeli pulsa, dari itu semua melibatkan hukum-hukum asosiatif, distributif, closure, identity elements. Ini bedanya bahasa Inggris ya. Nanti kita akan melihat bentuk-bentuk aksioma itu seperti apa yang dimaksud seperti itu. Oke, jadi catatan. Di sini ada istilah sih. Istilah ini hanya penting sekali lagi untuk orang matematis, orang-orang matematika. Kalau bagi insinyur, ini operator dengan 2 input disebut sebagai binary. Ya, terserah lah. Oke, kita sifatnya sebagai wawasan ya. Kita perlu tahu. Tetapi saya jamin pertanyaan seperti ini tidak terlalu lah kalau di dunia teknik. Tapi perlu tahu ya. Does not mean they are restricted to binary numbers. Jadi maksudnya binary di sini adalah tentang hadirnya 2 input. Ya, misalkan 2 ditambah 2, operatornya adalah ditambah, kemudian inputnya adalah 2 dan 2. Itu disebut sebagai binary. Tapi di sini tidak bermaksud sebuah sistem bilangan biner, bukan. Karena 10 ditambah 10 atau 20 tambah 20 adalah sistem bilangan desimal. Di sini bukan biner. Kemudian operator dengan 1 input disebut unary. Ini sangat jarang, biasanya hanya muncul di dalam pemrograman. Kemudian seperangkat set itu adalah kumpulan beberapa dari sesuatu yang memiliki
properti yang sama. Jadi kalau disebut misalkan ada S itulah set, kemudian X dan Y adalah elemen atau sebuah kejadian, bisa dibilang misalkan S itu adalah satu set, yaitu satu himpunan begitu ya, himpunan dari 1, 2, 3, 4. Maka kalau saya perkenalkan sebuah elemen atau kejadiannya itu adalah 2, maka bisa kita katakan bahwa X itu adalah anggota bilangan, X adalah anggota himpunan dari S dengan simbolnya X seperti E begitu, S itu adalah anggota himpunan, bahasanya seperti itu. Lalu kalau misalkan saya punya kejadian yang lain atau elemen yang lain, yaitu Y sama dengan 5, kita perhatikan himpunan S saya itu hanya 1, 2, 3, dan 4, tidak ada 5, maka kita coret nih, Y bukan anggota himpunan S. Itu tentang definisi. Kemudian terkait binary operator tadi, itu mendefinisikan pada sebuah himpunan S yang memiliki beberapa elemen itu patuh kepada aturan yang ditetapkannya. Di sini misalkan kita melihat contoh, diberikan sebuah himpunan S yang ternyata di dalamnya itu ada operasi X dikalikan Y sama dengan Z. Kita perhatikan bahwa tanda bintang itu adalah operator biner. Kenapa? Karena ada X dan Y, ya, itu adalah binary. Ada 2 input di sana yang menghasilkan Z. Kemudian X, Y itu melalui sebuah tanda bintang menghasilkan Z. Sehingga X, Y, dan Z adalah anggota himpunan dari S. Dan sekali lagi, bintang di sana adalah operator biner dari himpunan S. Kemudian berikutnya, jika bintang bukanlah sebuah operator biner dari himpunan S dan X dan Y adalah tetap anggota himpunan S, maka bisa jadi Z itu bukanlah anggota himpunan S. Ini agak-agak teoritis begitu ya. Kemudian kita akan mengenal aksioma ya, atau postulat yang sebetulnya mungkin sudah pernah kita gunakan, closure ya. Seperangkat himpunan S itu dianggap tertutup terhadap operator yang biner jika tiap masing-masing elemen dari himpunan S itu secara unik begitu ya. Sebagai contoh, kita punya himpunan bilangan natural, kita sebut sebagai N. N itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dianggap tertutup terhadap binary operator yang ada di sini, penjumlahan itu dengan sebuah hukum atau aturan aritmatika penjumlahan. Kita perhatikan ya, bahwa kalau misalkan kita punya sembarang anggota elemen atau kejadian X dan Y yang itu merupakan anggota himpunan dari N sebagai bilangan natural, maka pasti ada hasilnya kan, X ditambah Y hasilnya adalah Z. Nah, dari sini kita sebut ini adalah sistem yang tertutup atau closure jika X, Y-nya anggota himpunan N dan Z adalah anggota himpunan N juga, sehingga menghasilkan X plus Y sama dengan Z. Jadi kayak misalkan bilangan natural itu kan sama aja kayak kita misalnya kita ngomong angka gede nih, 1 juta ditambah 2 juta itu kan gede kan, sama dengan 3 juta. Nah ternyata 3 juta itu masih termasuk dari himpunan bilangan natural. Kemudian kita punya operator minus ya, operator minus ini dianggap tidak mematuhi aksioma atau postulat closure dikarenakan ada kemungkinan bahwa hasilnya dari Z tadi itu tidaklah di dalam himpunan N, karena 2 dikurangi 3 sama dengan minus 1, dan minus 1 bukanlah bilangan natural, jadi dia itu hasilnya tidak termasuk dari himpunan N yang di atasnya.
Di sini bisa dikatakan bahwa operasi atau operator minus itu tidak tertutup untuk himpunan n, maka closure tidak bisa ditetapkan untuk himpunan bilangan ini. Jadi cara memahaminya seperti itu. Berikutnya ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini kan terkait bagaimana kita meletakkan tanda kurung atau memprioritaskan operasi yang sedang kita lakukan. Jadi sebuah operator itu bisa dikatakan asosiatif jika terjadi yang warna kuning itu ya, X dikalikan Y dalam kurung lalu dikalikan Z sama dengan X dikalikan dalam kurung Y dikalikan Z. Jadi antara kurung XY dan YZ itu bisa saling dipertukarkan. Itu maka operatornya itu bisa dianggap asosiatif. Di sini operator perkalian itu adalah salah satu yang asosiatif, mengikuti hukum asosiatif. Kemudian ada hukum komutatif. Dikatakan mematuhi aturan komutatif apabila antara input X dikalikan Y itu sama dengan kalau ditukar posisinya Y dikalikan X. Mungkin kalau kalian pernah belajar matriks ya, X dan Y, kalau X itulah sebuah matriks 2 kali 2, bisa jadi satu ketika dia tidak mematuhi hukum komutatif ya, atau selalu ya, malah sebenarnya ke matriks bisa sih, matriks itu bisa mematuhi hukum komutatif, tapi asalkan nanti biasanya muncul inverse ya, dan determinan. Oke, nanti itu pelajaran matriks, silakan diingat-ingat kembali. Kemudian selain operator perkalian, itulah operator penjumlahan. Kita lihat di sana bahwa X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Nah, jadi mudah ya, kalau penjumlahan itu ditukar sama aja. Itu hukum yang digunakan di aljabar ini. Kemudian tentang elemen identitas. Elemen identitas ini bisa muncul jika misalkan di sini ada operator perkalian dan operator penjumlahan. Contoh, elemen identitas dari operator penjumlahan dan pengurangan itu adalah 0. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda punya nilai 5 ditambah 0, hasilnya sama dengan 5. Jadi dia kembali ke dirinya sendiri. Sehingga 0 di sini itu adalah salah satu elemen identitas yang dia itu anggota bilangan, anggota himpunan dari S. Jadi tidak mengubah operasi kita. Kemudian untuk perkalian, elemen identitasnya itu adalah 1. Jadi apapun yang dikalikan dengan 1 maka akan kembali ke dirinya sendiri. Dengan catatan 1 itu juga anggota himpunan dari S. Jadi kita udah punya 0 dan 1 sebagai elemen identitas tergantung operasinya tadi ya, apakah dia perkalian ataukah penjumlahan. Tentu kita nggak bisa untuk operator penjumlahan kita menetapkan 1 sebagai identitas, tidak, karena 5 ditambah 1 sama dengan 6, itu adalah sesuatu yang lain, jadi tidak pas. Kemudian kita punya hukum yang berikutnya adalah inverse, atau paling gampang itu menganggap kebalikan begitu ya. Ini akan sangat sering kita gunakan ya ke depan terkait logika inverse seperti ini. Sebuah himpunan S dikatakan memiliki elemen identitas disebut E terhadap sebuah operator biner, artinya dia memiliki 2 input operatornya, dan dia akan memiliki sebuah inverse kapanpun untuk setiap X anggota himpunan S di mana ada elemen Y yang juga anggota himpunan S, sehingga X ini kalau kita memilih operatornya perkalian ya, jadi X dikalikan Y sama dengan E. Dan ingat, E adalah elemen identitas. Jadi Y di sini dia itu berfungsi sebagai inverse-nya. Contohnya gimana? Kalian punya angka 3. Inverse dari 3 untuk operator perkalian adalah 1/3. Jadi 3 dikalikan 1/3 hasilnya adalah 1. Nah, 1 di sini adalah salah satu elemen identitas untuk perkalian. Ingat ya yang hukum sebelumnya tadi. Jadi
Ini untuk kalau penjumlahan, maka kita menggunakan elemen identitasnya adalah 0. Contoh, misalkan kita punya angka 4. Kalau saya mau jumlahkan 4 ditambah berapa titik-titik sama dengan elemen identitas untuk penjumlahan, yaitu 0. Maka 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga inverse dari 4 adalah minus 4. Nah, itu hukum biasa lah ya. Semoga kalian bisa menangkap maksud dari inverse dari dua jenis operator tadi. Kemudian mungkin yang terakhir ya, distributive law, hukum distribusi. Jika kita punya perkalian dan ada titik sana, adalah dua operator biner untuk sebuah himpunan S, lalu bintang itu dikatakan sebagai sesuatu yang distributif terhadap titik, sehingga membentuk bentuk seperti itu. Jadi X dikalikan Y di titik Z, Y dot Z sama dengan X bintang Y dot X bintang Z. Mungkin paling gampang ini titiknya boleh kalian ganti sebagai tanda positif ya, atau negatif. Saya yakin ini sudah pernah kalian lakukan semua sebetulnya. Ini hanya meletakkan kembali dasar-dasar dari aljabar boolean yang akan digunakan di sistem digital dan mikroprosesor ini. Ya, gitu. Kemudian the field of real numbers is the basis for arithmetic and ordinary algebra. The operators and postulate have the following meanings. Operator tanda plus itu adalah penjumlahan. Ini rekap berarti ya. Identitas untuk penjumlahan adalah 0. Kemudian inverse dari penjumlahan itu adalah pengurangan. Kemudian operator dari titik itu dianggap sebagai perkalian. Kemudian identitas dari perkalian adalah 1. Kemudian inverse dari perkalian adalah 1 per sesuatu. Kalau misalkan dia X, maka 1 per X. Jadi pembagian ya. Kemudian the only distributive law, jadi hukum distributif yang dapat diaplikasikan dari titik over terhadap plus atau penjumlahan. Yang tadi saya katakan ada perkalian dan penjumlahan. Oke. Ini kayaknya videonya udah cukup panjang, jadi sampai sini saya potong, dan selamat menyimak untuk video berikutnya.